Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum pidana Islam Bapak Fathul Qodir MHI, dan saya cintai dan saya juga banggakan teman-teman sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita bisa kuliah, karena kita bisa kuliah daring seperti biasa dan berbagi ilmu. Yang kedua, saya juga tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah mengajak kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Langsung saja saya akan memberikan materi hukum pidana Islam, yaitu berlakunya hukum pidana menurut waktu serta perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Nah, langsung saja. Asas-asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu. Nah, ada dua syarat agar berlakunya hukum pidana, yakni berdasarkan tempat dan waktu. Nah, berlakunya hukum pidana ini telah diatur dalam buku pertama bab 1 pasal 1-9 KUH Perdata, KUH Pidana. Nah, dalam pasal 1 KUHP tersebut memiliki makna salah satunya yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo, yaitu nulun kuna Purnomo. Nah, contohnya adalah mengenai pembunuhan pada yang hukumnya maksimal 15 tahun, pasal 338 KUH Pidana. Jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan pada tanggal 7 Januari namun masih dalam pemeriksaan awal, lalu pada tanggal 10 Februari 2018 aturan mengenai pembunuhan diubah, yaitu maksimum 15 tahun menjadi maksimum 20 tahun. Nah, maka berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUH Pidana tersebut, hakim harus menggunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, yakni aturan lama, dan juga sebaliknya. Apabila aturan diubah mengalami penurunan ancaman hukuman, maka aturan yang dipakai adalah aturan yang baru. Nah, 3 undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut non retroaktif, atau yang disebut juga surut atau retroaktif gitu ya. Ya, jadi maksudnya di sini itu adalah asas-asas di sini itu adalah ada ketika ia melakukan pencurian belum ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu ada asas legalitas. Nah, asas legalitas di sini itu ketentuan terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana, dikenal dengan asas legalitas. Nah, akibat berlakunya asas tersebut yang akan disimpulkan yang mudah dipahami. Yang pertama itu tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana, karena asas legalitas mengandung arti tiada suatu perbuatan dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, yang kedua itu semua peraturan yang tertulis itu karena tiada perbuatan dapat dipidana tanpa undang-undang tertulis. Nah, yang ketiga mengenai prinsip tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Akibat rumusan perbuatan pidana itu harus jelas agar tidak terjadi multitafsir dan menghilangkan kepastian hukum. Nah, yang kedua, asas legalitas itu ada asas legalitas material. Nah, menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Nah, yang kedua, asas legalitas dalam rencana KUH Pidana. Rancangan KUH Pidana memperluas ekstensi hukum tak tertulis sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan hukum. Tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini diwujudkan dalam asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah asas temporis. Pasal 1 ayat 1 di samping mengandung asas legalitas juga. Nah, mengandung asas lex temporis dicere delicti, yaitu setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Nah, yang B adalah kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu.
Jika dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana mengatur berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu kapan dilakukannya tindak pidana tersebut. Nah, maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah dimensi tempat atau di mana berlakunya hukum pidana Indonesia, sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana itu diberlakukan. Nah, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, jadi siapapun yang melakukan tindak pidana baik dari golongan bawah ataupun golongan atas itu, maka pidananya itu akan sama sesuai dengan apa yang dilakukannya, seperti itu. Nah, beberapa kejahatan yang dapat diberlakukan hukum pidana di Indonesia itu ada berbagai macam. Yang pertama, kejahatan mata uang yang dikeluarkan oleh negara tertentu. Ada pasal 4 sub 2 KUH pidana yang didasarkan pada Konvensi Jenepa 1929. Nah, yang kedua di sini itu kejahatan perampokan atau pembajakan di laut. Itu pasal 4 sub 4 KUH pidana. Selanjutnya hukum pidana supranasional. Nah, hukum pidana supranasional berarti hukum pidana nasional, artinya itu jika suatu kejahatan tertentu tidak akan diberlakukan. Nah, yang mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.